Begitu kita menolong orang lain, pasti Allah akan menolong kita baik dunia maupun di akhirat. Itu yang saya yakin sekarang. Sehingga kemudian saat ini bukan soal sekedar omset ataupun profit. Saat ini ketika membuat sebuah bisnis, yang pikiran pertama yang harus kita cantumkan adalah bisnis ini manfaatnya apa? Bisnis ini dipastikan bermanfaat. Jangan pernah sebaliknya. Jangan pernah membuat bisnis yang menimbulkan mudorot. Karena pasti akan kembali ke diri kita atau ke keluarga kita. Itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Restian Artanto. Saya seorang pembelajar. Nah, jadi kalau ngomong pengusaha kayaknya saya masih belajar menjadi seorang pengusaha. Saat ini bisnis ada beberapa, mulai dari yang retail sampai kemudian jasa. Saat ini saya lebih banyak belajar untuk kemudian lebih bermanfaat untuk orang lain, sehingga kemudian bisnis-bisnis itu harapannya bisa memberikan impact ataupun sebuah manfaat bagi banyak orang. Kurang lebih seperti itu. Saat ini bidang bisnis yang retail, saya memiliki fashion, kemudian juga ada software untuk yang di end user, kemudian yang di bidang agensi atau jasa, kita di bawah PT Digital Media Inovatif yang insya Allah kita mengerjakan digital marketing agensi. Saya flashback ke perjalanan bisnis kurang lebih di tahun 2007. Saat itu saya memulai bisnis. Saya sebenarnya tidak memiliki sebuah naluri sebenarnya untuk berbisnis, karena pada saat itu saya pure untuk kemudian menjadi seorang mahasiswa di semester akhir kan gitu ya. 2007 itu adalah semester di mana kemudian sudah jelang tugas akhir. Akan tetapi kemudian karena banyak waktu yang kayaknya cukup luang, akhirnya memberanikan diri kemudian untuk bergabung. Kebetulan ada teman yang lulusan IPB ya, mengajak untuk kemudian yuk kita coba memulai bisnis. Pada saat itu 2007 bisnis di dunia online belumlah terlalu banyak pada waktu itu ya gitu ya. Jadi teman ini memiliki background yang seorang lulusan IPB, di mana kemudian mengajak untuk kemudian kita mulai bisnis di bidang mesin-mesin produksi makanan. Pada saat itu yang terkenal di Malang, kebetulan saya kuliah di Malang ya, di Brawijaya. Salah satunya yang terkenal adalah vacuum frying atau mesin pembuat keripik buah. Jadi seperti semacam keripik kayak keripik nangka, kemudian keripik semangka dan berbagai macam yang lainnya. Itu dia. Pada waktu itu mengapa saya diajak? Karena pada waktu itu saya punya hobi. Tahun 2000 atau mungkin ya karena tahun segitu saya termasuk orang yang bisa membuat sebuah website kan gitu ya. Buat website yang sederhana kan gitu. Dan ternyata website yang selama ini saya buat biasanya kan pada waktu itu hanya untuk iseng-iseng kan gitu ya, karena cukup banyak waktu luang. Ternyata saya baru tahu ternyata website itu ternyata bisa menghasilkan uang kan gitu di tahun 2007. Akhirnya mulailah 2007 itu mulai bisnis, dan ketika awal bisnis itu yang terjadi saya lebih banyak pasif kan ya, karena memang saya tidak memiliki banyak pengalaman dalam dunia bisnis. Pada saya itu lebih cenderung kemudian di belakang layar. Sampai kemudian alhamdulillah usaha berkembang tahun 2008 alhamdulillah saya menikah. Jadi setelah lulus langsung menikah kan gitu ya. Karena itu mungkin salah satunya karena memang sudah ada bekal semenjak awal, ketika sebelum lulus itu sudah alhamdulillah sudah mandiri kan gitu ya. Karena ada bisnis yang dirintis di 2007 itu. Akhirnya di 2009 mulailah sebuah bisnis yang ini akan menjadi semacam banyak sekali pengalaman dan menjadi titik tolak. 2009
Jadi anak pertama lahir kan gitu, saya memulai sebuah bisnis yang itu cukup baru, yang itu menjadi titik tolak dan pengalaman yang sangat luar biasa, yang juga akhirnya merubah orientasi kehidupan saya. Saat itu saya bisnis retail, pada saat itu booming server pulsa. Ya, server pulsa di 2009 itu alhamdulillah karena pertolongannya Allah dalam waktu 1 tahun sangat-sangat berkembangnya sangat pesat sekali, dan itu di luar perkiraan, sama sekali di luar perkiraan, dan tidak menyangka lah sepesat itu. Namun akhirnya perkembangan yang pesat itu ini menyebabkan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah kemudian terjadilah pergeseran lifestyle, di mana kemudian sedikit atau bukan sedikit, tapi sudah bergeser orientasi kehidupannya. Harta-harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian terasa kurang berkah. Kurang berkah itu karena kurang terasa manfaatnya untuk orang lain. Akhirnya banyak harta yang dihabiskan untuk hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat mungkin pada saat itu ya, sama sekali tidak bermanfaat. Akhirnya 2011 datanglah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin bagi saya pribadi, saya bersyukur karena apa? Allah masih mengingatkan. Jadi 2011 jatuhlah usaha tersebut, di mana kemudian benar-benar jatuh. Jadi yang biasanya itu setiap hari mungkin bisa sama sekali sangat bisa mungkin berfoya-foya lah, kalau saya mudahnya seperti itu ya, berfoya-foya sampai pada tahun 2011 kan gitu, datanglah ujian tersebut dari Allah Subhanahu, dan itu kalau saat ini saya malah bersyukur ya, saya rasakan saya bersyukur, dan alhamdulillah Allah menguji pada saat itu benar-benar dalam kondisi jatuh, semua tabungan habis, dan di saat saya memiliki atau sedang menanti kelahiran anak kedua kan gitu ya, benar-benar habis kondisinya untuk makan besok kan gitu ya, untuk makan besok, sampai sudah mikir ini dapat dari mana ini dapat dari mana. 2011 saya ingat saya. Tapi sebelumnya dia itu kalau nggak salah 2011 pertengahan ya, sebelumnya itu diawali di 2011 awal kan gitu, itu sempat diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup besar kan gitu, cukup besar. Dan pada saat itulah kemudian alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menabung kan gitu ya, untuk menabung pada saat itu menabung haji di 2011. Nah, tapi setelah menabung haji itu ternyata mungkin Allah ingin membersihkan kayaknya ya, ingin bersihkan semuanya. Akhirnya setelah nabung haji kan gitu, malah langsung dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jatuhlah usaha yang saya rintis dari 2009 itu kan gitu, usaha pulsa itu jatuh di 2011, benar-benar jatuh. Jadi yang sampai dengan kemudian besok kita bisa makan enggak kan gitu ya. Ketika saya sama istri, kadang saya istri nggak pernah mengeluh sih ya. Yang saya yang istilahnya kalau bahasa Jawanya ngenes gitu ya, ngenes gitu. Istri nggak pernah mengeluh, tapi saya yang ngenes gitu ya. Kadang-kadang akhirnya kalau istri nggak ada, termenung sendiri sambil menangis gitu ya. Ya Allah, kok sampai seperti ini kan gitu ya. Akhirnya flashback lah, ternyata memang mungkin Allah mengingatkan ya tentang kemudian ternyata lifestyle saya ini yang bisa jadi kemudian merubah itu semuanya, yang sebelumnya mungkin tidak terlalu peduli dengan sesama kan gitu ya, akhirnya ya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selama ini hanya egois untuk menghambur-hamburkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk kepentingan pribadi kan gitu ya. Jadi semuanya dibeli, hal-hal yang tidak ada atau mungkin kurang manfaatnya pun dibeli, kemudian
apa namanya, istilahnya banyak hal lah yang intinya kalau saya ceritakan mungkin kok seperti itu kan gitu ya. Jadi seorang muslim harusnya nggak seperti itu kan gitu ya. Idealnya kan setiap kita membelanjakan harta itu kan idealnya ada manfaatnya kan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar keinginan nafsu langsung dan sebagainya. Itu dia. Akhirnya 2011 itu jadi titik balik saya. Di 2012 dan merangkak itu menjadi marketing kan gitu ya istilahnya, makelar everything. Jadi udahlah, saya harus bisa melangkah nih. Jadi ada bisnis yang pertama yang jualan mesin itu juga sudah drop kan gitu ya, dengan manajerialnya yang mungkin juga kurang bagus kan gitu ya. Akhirnya ya ditutup 2011 ditambah itu lagi kan gitu ya. Akhir 2012 ini menjadi marketing lah, makelar everything. Jadi cukup banyak yang saya jualkan. Saya masih ingat dulu sempat jualan apa ya namanya, lensa kontak ya, kontak lens, kemudian pokoknya apa yang bisa saya jual, saya jual kan gitu aja ya, apapun itu. Karena pada itu sudah sama sekali nggak ada tabungan, sama sekali nggak ada. 2011, 2012 itu benar-benar masa-masa 2011 itu masa-masa yang paling sulit. Sampai kemudian, tapi saya kemudian membaca sebuah buku pada saat itu. Saya lupa bukunya. Buku tentang mimpi ya, mimpi 100 mimpi itu. Dream apa? Saya sampai lupa. Bukunya satu buku itu. Pada saat itu saya menulis mimpi saya 100, tapi kayaknya kurang ya dari 100 itu. 2012 saya punya cita-cita ini harus menyelesaikan semuanya. Alhamdulillahnya tidak sampai kemudian sampai berhutang itu ya. Itu yang saya bersyukur sekali. Tidak sampai berhutang yang cukup dalam. Dan bahkan alhamdulillah 2012 itu alhamdulillah karena kita berhemat kan gitu ya, mengurangi lifestyle, jadi benar-benar berubah kan gitu ya. Istilahnya mungkin kalau selama ini saya memandang orang itu selalu karena melihat wah ini orang ini keren nih, karena hartanya, karena kedudukannya. Pada saat itu orientasi saya sudah mulai berubah, dimana kemudian orang-orang yang selama ini mendekati saya kan gitu ya, yang di 2010 2011 itu mendekati saya juga sudah mulai menjauh kan gitu ya. Ya karena memang kembali ke alamnya kalau istilahnya ya. Kembali ke orang-orang tersebut memang mendekati karena memang ada kepentingan dan gitu ya. Jadi kalau kita pengen melihat siapa teman kita yang sejati ya sebenarnya ketika kita jatuh itu. Akhirnya saya menemukanlah teman-teman orang yang memang setia kan gitu ya, teman yang terus menemani kan gitu ya. Sampai kemudian sampai sekarang akhirnya berpartner sampai sekarang. Kan gitu ya. Itu dia 2012 terjatuh, berat rasanya, kehidupan ini berat sekali. Sampai kemudian memberanikan diri, ya Allah, kalau saya punya rezeki, maka yang saya lakukan pertama kali adalah umroh. Kan gitu ya. Saya punya rezeki, saya lakukan pertama kali adalah umroh. Pertama adalah itu bentuk taubat saya, gitu ya, bentuk taubat untuk kemudian berhijrah. Yang kedua, ya memang ada sebuah harapan ketika kemudian kita di tempat-tempat yang mustajab kan gitu. Harapannya doa-doa kita kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya alhamdulillah dengan sangat susah payah kan gitu ya. Dengan ya mungkin dari Rp1.000, Rp2.000 per hari kita sisihkan kan gitu ya, untuk kemudian alhamdulillah 2013 ada teman tiba-tiba menawari kan gitu ya, ini ada paket umroh. Dan pada saat itu sebenarnya yang pengen umroh sebenarnya saya sama istri kan, berdua kan gitu. Tapi pada saat itu ya nggak ada, uangnya nggak ada kan gitu ya, uangnya nggak ada. Akhirnya yang terjadi apa? Seingat saya termasuk menjual perhiasan yang ada semuanya, pokoknya sudah nggak punya apa-apa lagi lah. Apa yang bisa dijual dan terkumpullah uang umroh cuman untuk satu orang. Pada itu hanya satu orang. Saat itu hanya berapa belas juta pada saat itu ya.
dan saat itu cukup berat gitu bagi saya. Dan itu sebenarnya kalau dalam asumsi kan gitu, sebenarnya uang ini kalau harusnya diputar dong kan gitu ya, diputar untuk usaha. Namun saya sama istri kemudian banyak berdiskusi, sebenarnya bisa jadi kan gitu Allah menguji kita karena memang kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya udahlah, ayo kita mendekat dulu, mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, biarkan Allah yang mengaturnya. 2013 saya tulis semua cita-cita saya kan gitu. Kemudian berangkatlah berumroh. Ketika berumroh itu ada sebuah pengalaman spiritual yang saya mungkin nggak bisa menceritakan di sini. Intinya ada pengalaman spiritual di sana yang kemudian membuat menjadi titik balik lagi. Jadi semakin yakin lagi pertolongan Allah itu dekat. Semakin yakin lagi. Nangis di sana, intinya cukup sudah ada pengalaman spiritualnya benar-benar luar biasa lah di sana itu ya, di Haromain di sana, di Mekah dan di Madinah, yang membuat saya kemudian pulang ke sini ini sudah berubah orientasinya, gitu ya. Orientasi yang selama ini hanya ngejar materi, kan gitu. Wajarnya karena apa? Ketika kita bergaul dengan sesama pengusaha yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kan gitu, mesti yang diceritakan adalah omset, profit, marketing dan berbagai macam lainnya. Pencapaian bisnis itu yang pasti akan selalu dibahas ketika kita ketemu dengan sesama pengusaha. Apalagi pengusaha-pengusaha yang mohon maaf kemudian belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengajari bagaimana teknik melakukan fraud, bagaimana teknik untuk kemudian mendapatkan proyek dengan cara menyuap sana sini, itu pernah saya ketahui. Tapi alhamdulillah Allah masih menjaganya sehingga saya tidak sampai jatuh ke sana. Akhirnya 2013 itu pulanglah kembali ke Kediri ini. Di 2014 saya sama istri mencoba usaha yang baru kan gitu. Jadi ada sisa tabungan mungkin sekitar 2 juta apa 3 juta. Sisa tabungan terakhir intinya. Sisa tabungan terakhir itu dari semua yang kita jual itu kan gitu ya. Jadi kehidupannya ya 2 atau 3 juta itulah uang terakhir itu. Itu kemudian kulaan fashion atau baju muslim. Saya masih ingat kan itu. Kemudian kita sederhana pada waktu itu karena istri yang kulaan, saya belajar lebih mendalami lagi kan gitu ya, mendalami lagi digital marketing. Akhirnya 2014 itu saya praktekkan ilmu-ilmu digital marketing itu. Pada waktu itu kita jualan online melalui Facebook. Alhamdulillah pertolongan Allah saat itu mulai dirasakan. Benar-benar luar biasa. Sama sekali tidak punya pengalaman kan gitu ya di bidang bisnis fashion, sama sekali tidak punya gambarannya hanya satu pada waktu itu, ini terjual untungannya bisa dipakai makan pada waktu itu ya, terjual bisa dipakai makan. Nah, kemudian pada saat itu kenal juga dengan teman-teman komunitas di Kediri, pada saat itu internet marketing Kediri, banyak yang saling berbagi kan gitu ya. Pada saat itu pun saya juga saling mencoba untuk membagikan apa yang saya pahami. Dan ternyata pertolongan Allah semakin datang semakin banyak lagi. Makanya pada saat itu saya mulai menemukan sebuah pola kan gitu ya. Menemukan sebuah pola. Jangan-jangan kan gitu. Ketika kita ini berusaha membantu orang lain kan gitu. Membantu orang lain, ternyata Allah membukakan pintu-pintu pertolongannya. Dan sebaliknya ketika kita malah egois, hanya memikirkan diri kita sendiri, terasa kok malah sempit gitu ya. Kok perasaan usaha yang saya jalanin kok selalu aja bermasalah dan kutip kan gitu ya. Ada aja masalahnya ya, mulai dari yang ditipu dan sebagainya. Itu saya anggap sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya begitu enggak terlalu konsen, maksudnya bukan enggak terlalu konsen, maksudnya ini ayo kita sambil berbagi misalnya kayak gitu ya. Sambil berbagi, sambil membantu orang lain dan sebagainya. Ternyata pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Dan semenjak itu alhamdulillah saya dikenalkan oleh orang-orang yang baik.
komunitas yang baik, dikenalkan banyak mentor bisnis dan sebagainya, merubah lagi kembali mindset saya kan gitu. Yang selama ini sedekah misalnya kan gitu, itu hanya kalau ada yang sisa kan gitu ya, sedekah hanya ada sisa, maka saat ini sedekah harus diutamakan sebelum yang lainnya harus dipotong dulu. Ini untuk zakat, infak dan sedekah. Semenjak itulah kemudian pertolongan Allah semakin deras datangnya, yang sama sekali bukan dari pintu yang diperkirakan. Kita memperkirakannya dari perdagangan, ternyata Allah mendatangkan dari tempat yang lain. Itu menjadi sebuah apa ya, spiritual akhirnya. Akhirnya pada saat itu akhirnya kemudian alhamdulillah kemudian Allah menolong kemudian memberikan sebuah apa namanya, pertolongan terus menerus. Saya rasakan itu, ketemu orang yang baik, dipertemukan dengan ini, dan itu berkaitan terus, berkaitan, yang ternyata alhamdulillah dengan kontribusi orang-orang yang saya kenal tersebut mulai membesar kan gitu ya, mulai membesar usaha-usaha yang apa namanya saat ini, seperti saat ini. Sampai kemudian di 2016 saya buka usaha yang kedua, itu bergerak di digital marketing kan gitu. Alhamdulillah pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala langsung menolong juga kan gitu ya, langsung menolong sebuah apa namanya ya, tidak terduga sama sekali, yang kita tidak punya portofolio, tidak punya terlalu banyak klien dan sebagainya, dan tidak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu kenal. Alhamdulillah kan gitu. Semakin kita mengenal banyak orang gitu, maka akan menjadi, insya Allah itu akan menjadi pintu rezeki, dan itu saya yakini. Semakin banyak kita mengenal orang, semakin bermanfaat, semakin terasa kebermanfaatan kita untuk orang lain, Allah akan membukakan pintu rezeki kita. Kurang lebih seperti itu. Sedikit kembali ke digital marketing. Mengapa saya memilih digital marketing saat itu? Satu hal sebenarnya, karena saya tidak punya modal. Itu yang paling utama. Saya tidak punya modal. Benar-benar nggak punya modal kan gitu ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Pada saat itu mungkin bisa sih sebenarnya kita kemudian menjadi sales ya, sambil kemudian keliling dan sebagainya menawarkan produk dan barang. Hanya saja saya sempat teringat, loh saya dulu kan pernah jualan online, kan itu berhasil. Mengapa tidak saya duplikasi kan itu? Akhirnya karena nggak punya modal, sudahlah kita buat sesuatu yang sederhana. Dari fanpage pada saat itu ya, kemudian buat website, semua dilakukan sendiri. Nah gitu. Nah, mungkin sebagian orang mungkin saat ini kemudian merasa, atau mungkin banyak yang tanya ke saya, Mas Fen, kayaknya kok santai ya sekarang. Kalau sekilas mungkin iya terlihat gitu ya. Istilahnya pengangguran banyak acara. Kalau istilah teman-teman kan gitu. Tapi sebenarnya sebuah bisnis itu tidak dibangun dalam sehari, tidak dibangun dalam semalam. Jangan melihat pencapaian saat ini, kan gitu ya. Itu menjadi satu paket di mana kemudian saya pernah memulai sebuah bisnis itu istirahat hanya bekerjanya bisa jadi 16 jam. Jadi pagi jam 5 itu sudah bekerja, duhur istirahat sebentar, bekerja lagi, kan gitu ya. Maghrib istirahat, dan malam sampai jam 10 sampai jam 11 itu terus-terusan. Dan itu saya lakukan mungkin bukan hanya berapa bulan, mungkin sempat di awal-awal, setahun awal mungkin ya, setahun awal itu dilakukan. Nah biasanya kan gitu ya, ini tidak menjadi sebuah cerita yang menarik kadang-kadang kan gitu ya, bagi orang-orang yang hanya dimotivasi untuk berusaha. Nah oleh karena itu, kalau saya pribadi, saya mengatakan kepada teman-teman yang memang ingin berusaha kan gitu ya, di digital, entah itu di apapun usahanya, pastikan bahwasanya yang namanya ikhtiar usaha itu tidak semulus yang dibayangkan. Pasti sangat jarang kemudian orang langsung usaha langsung berhasil. Ya mungkin ada sih ya,
dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak semua orang seperti itu. Pasti ada masa-masa di mana kemudian kita harus berjuang keras totalitas, dan saya pernah sampai sakit kan gitu ya, sampai sakit masuk rumah sakit kan gitu. Dan ya itulah yang harus dilakukan nah, gitu. Tapi itu menjadi sebuah batu loncatan, saya katakan sebuah pengalaman hidup bahwasanya ini yang harus kita lakukan. Jadi alasan yang utama sebenarnya ketika memilih digital marketing sebenarnya yaitu hanya karena tidak punya modal. Karena digital marketing itu lebih cenderung kita bisa bermodal kecil lah kan gitu. Tidak harus membuka toko. Bahkan pada awal-awal tidak harus kulaan yang banyak. Jadi bahkan bisa jadi reseller, bahkan kalau sekarang ada dropshipper dan sebagainya. Nanti harus dikuatkan dengan akad itu saja yang harus yang harus dilakukan yang pertama. Terus kemudian tentang bisnis. Nah, ketika berbisnis, saya sedikit memiliki mungkin kalau dikatakan keunikan atau mungkin cara berpikir yang sedikit berbeda. Apalagi kemudian bagi teman-teman yang masih baru memulai, kan gitu ya. Ketika saya memilih sebuah bisnis, maka saya akan menemukan atau minimal melihat bagaimana model bisnisnya, terutama di income streamnya. Income stream itu kan cukup banyak ya, banyak yang kemudian katakan ada income stream yang sifatnya harian, daily, ada yang kemudian bisa bulanan, ada yang mungkin tahunan, ada mungkin yang tidak tentu. Nah, bagi teman-teman yang memulai bisnis kan gitu, dan itu tidak memiliki pendapatan atau mungkin modal yang cukup besar kan gitu, maka saran saya fokuslah pada bisnis-bisnis yang pertama daily dulu. Daily, perputarannya cepat, harian. Contoh apa? Misalnya adalah retail, penjualan retail, apapun itu biasanya, atau penjualan ke end user, di mana kita jual barang, nah gitu kita dapat pada di hari tersebut, di hari H juga yang sama, di hari yang sama kita serahkan barang, kita dapat keuntungannya, kan gitu. Jadi daily, sifatnya daily. Sampai kemudian daily ini bisa memenuhi kebutuhan kita. Setidaknya kebutuhan primernya lah kan gitu ya. Kebutuhan primer sudah terpenuhi, kemudian bahkan bisa mungkin misalnya kalau dengan sekunder juga bisa terpenuhi dengan daily ini, maka mulai melangkah yang kedua. Kalau banyak kata orang katanya kan tidak menaruh telur dalam satu keranjang, maka kita cari lagi bisnis model yang ini sekiranya bisa menambah income bisnis kan gitu, income bisnis untuk income stream yang berbeda. Anggaplah kemudian bulanan. Maka kemudian kita buatlah misalnya bisnis jasa kan gitu. Agensi kah, atau ada project yang itu butuhkan waktu pengerjaannya. Tetapi biasanya marginnya biasanya cukup besar kan gitu ya. Marginnya cukup banyak lah misalnya dibandingkan yang daily itu kan gitu. Akhirnya di sini menjadi sebuah income stream yang baru kan gitu. Nah, kemudian ada yang tahunan. Tahunan biasanya nanti kalau kemudian teman-teman sudah mulai cukup kan gitu ya, masuklah kemudian ke investasi. Kemudian masuk ke kolaborasi dengan orang yang lain dan sebagainya. Ini adalah sebuah ikhtiar kan gitu. Ikhtiar manusiawi yang kemudian menciptakan income stream yang baru. Nah, bagi teman-teman yang bisnis yang masih baru memulai bisnis dan tidak memiliki modal yang besar dan harus membutuhkan dana yang cepat misalnya, maka saran saya kan gitu, mulailah bisnis model yang daily kan gitu. Ini yang kemudian akan melatih sebenarnya. Ketika ke daily itu kita akan banyak yang kita latih mulai keterampilan kita marketing, melatih keterampilan kita menangani customer, bahkan nanti melatih keuangan. Ya, dari bekal-bekal latihan ini kita mulai masuk ke bisnis model yang berbeda. Meskipun kemudian ada juga yang kemudian memutuskan, oh saya tidak ingin melangkah yang berbeda, kan gitu. Maksudnya tidak ingin income stream yang berbeda, cuman saya ingin income stream yang harian, tidak apa-apa, tapi dibesarin, kan gitu. Ditambah ditambah dengan produk baru dan sebagainya, income stream yang baru, is okay, tidak apa-apa, gitu. Karena setiap orang memiliki karakter bisnisnya masing-masing, dan yang paling ngerti karakter bisnisnya itu adalah teman-teman sendiri. Jadi siapapun itu kan gitu, ada mentor,
ada coach, ada trainer atau siapapun itu mungkin bisa berikan masukan. Tapi yang bisa mengeksekusinya, yang paham dengan bisnisnya adalah ya kita sendiri. Oleh karena itu kenalilah bisnis kita kan gitu. Buatlah bisnis kita ini bermanfaat untuk orang banyak. Ini yang menjadi titik poinnya. Ketika bisnis ini semakin banyak manfaatnya untuk orang lain, yang pertama di dunia saja, pasti orang akan ketika merasakan dampak manfaat dari bisnis kita, akan banyak orang yang kemudian membela bisnis kita. Membela di sini mendukung, kan gitu. Yang paling mudah, misalnya contoh nih ya, misalnya paling mudah, bisnis kita ini menjual fashion, dan ini bisnis ini kita buka reseller misalnya, dan ternyata reseller saya terbantu, reseller tersebut terbantu dengan bisnis kita, maka ketika bisnis kita misalnya ya mengalami kegoncangan misalnya, reseller inilah yang mungkin akan memotivasi kita, ayo dong, ayo dibantu gimana, karena apa? Karena mereka merasa kan gitu ya, mereka mendapatkan manfaat dari bisnis kita, nah gitu. Banyak model yang lain, banyak kemudian kerjasama dengan orang yang lain dan sebagainya. Semakin banyak kita menebarkan manfaat, termasuk ke karyawan kita ya, semakin banyak yang merasakan kebermanfaatan bisnis kita di dunia saja, orang akan membela bisnis kita. Dalam kutip yang membela itu yaitu mendukung lah bisnis kita. Belum lagi itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya yakini, ya, sangat saya yakini. Begitu kita menolong orang lain, pasti Allah akan menolong kita baik dunia maupun di akhirat. Itu yang saya yakin sekarang. Sehingga kemudian saat ini bukan soal sekedar omset ataupun profit. Saat ini ketika membuat sebuah bisnis, yang pikiran pertama yang harus kita cantumkan adalah bisnis ini manfaatnya apa? Bisnis ini dipastikan bermanfaat. Jangan pernah sebaliknya. Jangan pernah membuat bisnis yang menimbulkan mudorot. Jangan pernah membuat bisnis yang menimbulkan mudorot, karena pasti akan kembali ke diri kita atau ke keluarga kita, itu pasti. Nah gitu ya. Jadi kalau kita sudah memiliki bisnis, pastikan bisnis ini manfaatnya apa untuk orang lain, untuk agama kita. Itu dia yang menjadi sebuah nilai yang saya pegang sampai saat ini. Yang terakhir, ini adalah sebuah dari pengalaman spiritual. Ada satu hal, kita pasti akan diuji dengan titik terlemah kita. Sebagai seorang pengusaha, kalau kita sangat lemah dengan harta, bisa jadi kita akan diuji dengan masalah harta. Kalau kita soal wanita misalnya, maka bisa jadi kita akan diuji tentang hal-hal yang berhubungan dengan keluarga. Jika kemudian ujian itu semua adalah sebuah ujian untuk naik kelas. Oleh karena itu, fokus pada satu hal. Kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, fokuskan kebermanfaatan. Titik, udah. Usaha ini bermanfaat untuk siapa? Usaha ini bisa menimbulkan mudarat atau tidak? Kalau tidak menimbulkan mudarat, lakukan. Ketika memberikan manfaat yang besar, memberikan impact yang besar, perjuangkan. Karena ketika kita melakukan perjuangan membesarkan usaha kita, kan gitu, membesarkan usaha kita dengan baik, dengan cara yang baik, karena sebenarnya kita sedang berjihad. Berjihad artinya dengan bersungguh-sungguh untuk kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pengusaha pasti lelahnya mungkin akan lebih lelah lagi dari orang yang sebagai karyawan misalnya, kan gitu. Mungkin lelahnya jauh lebih lelah karena pikirannya lelah, fisiknya lelah, bekerjanya jauh lebih banyak, jauh lebih panjang. Namun ada sebuah hadis, kan gitu, ada dosa yang tidak terhapus dengan yang lainnya kecuali dihapuskan oleh lelahnya dalam bekerja. Itu dari saya. Kemudian pesannya yang terakhir, mulai bisnis sekarang, ayo berani menjadi juragan online.